menyampaikan ucapan gitu ya, selamat ulang tahun untuk PDIP. Nah, dari DPP sendiri bagaimana menanggapinya? Tanggapannya, kami mengucapkan terima kasih atas ucapan hari ulang tahun yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kedua, Rio, nanti dibilang KKN kita karena sering ketemu. Enggak ya, oke. Izin Rio dari CNN TV, Mas. Ini terkait tadi TPR tadi, lalu kemudian rekonsiliasi nasional, ini kan pengantar di awal pidato Ibu Mega tadi. Apakah ini juga akan terkait juga, bisa dibilang pengantar dari sikap politik PDI Perjuangan di Kongres yang akan datang, begitu mengingat ini kan tadi Ibu Mega mengucapkan terima kasih juga atas sejarah panjang yang memang membuat Ibu sedih lah gitu. Apakah ini sikap politik yang bisa dibaca di Kongres? Sebelum sampai ke Kongres, saya ingin merimain teman-teman sekalian bahwa pada tanggal 27 Oktober, pada tanggal 17 Oktober 2024, 4 hari sebelum Presiden Prabowo dilantik di MPR, saya secara khusus ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan sikap politik PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo melalui Pak Muzani. Ya, melalui Pak Muzani, kami kebetulan sama-sama kolega di pimpinan MPR periode yang lalu, yang salah satu dari 8 amanat yang Ibu Mega titipkan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Prabowo lewat Pak Muzani adalah: pertama, Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial, sehingga oleh karena itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi. Bu Mega mengatakan dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong, ya, sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong. Oleh karena itu Bu Mega mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Ibu menyebutnya Mas Bowo, begitu. Oleh karena itu persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa, begitu. Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menjalankan sistem pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo, ya, tetapi hubungan baik akan terus terjalin dan terbina. Itu posisi politik tanggal 17 Oktober 2024 lalu yang saya sampaikan kepada Pak Muzani pada waktu itu. Nah, mengenai bagaimana sikap politik selanjutnya PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tentu karena kita adalah partai demokratis, di mana Kongres adalah instansi tertinggi partai, maka di forum Kongres itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu akan diputuskan di Kongres. Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai mandataris Kongres, begitu. Artinya batasannya jelas ya Mas, bahwa tidak menaruh menteri di dalam kabinet itu menjadi salah satu batasan dari Ibu Mega. Iya, setidak-tidaknya itu adalah amanat politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati per tanggal 17 Oktober 2024 yang lalu, dan memang kemudian kita sama-sama mengetahui tidak ada anggota atau kader PDI Perjuangan yang ber-KTA ya, menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto. Begitu. Terakhir ya. Terakhir CNN.com. Pertama soal pernyataan Ibu tadi di
pidato berkali-kali menyebut kader yang tidak mau ikut silakan mundur. Itu sebenarnya penegasan setelah pembacaan kemarin, dan ke depan mungkin ada anasir-anasir yang sama, potensi kader yang akan melenceng lagi. Terus yang kedua, menyambung yang tadi soal kalau tadi memang Ibu sempat menyatakan bekerja sama dengan pemerintah, apa alasan Ibu tidak ingin menempatkan kadernya pemerintah? Alasan. Yang pertama, mengenai yang tidak ikut aturan keluar dari partai, saya kira itu pernyataan normatif berlaku dalam setiap organisasi. Organisasi apapun, termasuk organisasi jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia, dan lain-lain, semua terikat oleh rule of game masing-masing. Saya, Bung Andri, Bung Marinus, semua ini terikat oleh ADART. Itulah yang kemudian mengikat kita dalam satu ikatan organisasi. Kalau kita tidak menjalankan ADART organisasi kita masing-masing, ya tentu kita dengan sendirinya sudah tidak menghormati organisasi kita sendiri. Saya kira pernyataan Ibu adalah pernyataan yang normatif dan berlaku umum di setiap organisasi apapun. Yang kedua, Soal alasan Ibu akhirnya tidak menempatkan kader. soal alasan Ibu tidak menempatkan kadernya di pemerintahan Presiden Prabowo. Pertama, tadi saya sudah tegaskan bahwa kita tidak menganut paham politik oposisi. Ya. Kita menganut paham gotong royong. Dan kemudian implementasi konstitusional terhadap paham gotong royong Pancasila itu diatur ketentuan bahwa partai politik memiliki hak konstitusional untuk memiliki perwakilan di parlemen. Maka kami punya 110 anggota DPR MPR RI. Salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk dari fraksi PDI Perjuangan, adalah fungsi pengawasan. Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak menteri di dalamnya yang akan diawasi dalam rapat-rapat kerja di komisi-komisi di DPR. Dalam konteks itulah kontribusi itu diberikan PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo agar seluruh kementerian, pejabat-pejabat lembaga negara non-kementerian yang ada di bawah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto betul-betul dapat menghikmati apa yang menjadi janji politik Pak Prabowo pada saat kampanye yang lalu, agar janji kepada rakyat itu dipenuhi. Itulah kontribusi PDI Perjuangan untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Di luar itu, tentu sebagai partai politik yang memahami betul bahwa penyusunan dan penetapan kementerian, menteri-menteri pejabat negara adalah hak prerogatif presiden. Maka hal itu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto. Clear ya? Oke. Cukup ya?